Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Catatan Horor. Dan untuk cerita kita kali ini akan kita bacakan cerita dari EP-nya Firdaus dengan judul Lahiran yang Tak Biasa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe di channel Catatan Horor. Dan bagi sahabat yang ingin membaca langsung ceritanya, boleh juga klik linknya di deskripsi. Jangan lupa juga nyalain loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan cerita berikutnya. Dan bagaimana untuk kisah horor kita kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah perkampungan di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Malam itu setelah maghrib, semua orang telah berada di rumah masing-masing. Jalan-jalan kampung tampak sepi. Tidak ada seorang pun di luar sana. Jalan-jalan kampung yang temaram karena hanya mendapatkan cahaya dari sisa pendaraan lampu di teras-teras rumah saja. Bahkan ada beberapa jalan yang gelap, sama sekali tidak mendapatkan cahaya. Tampak rumah-rumah panggung yang terbuat dari papan-papan yang berjarak berjauhan satu sama lain, dipisahkan oleh pekarangan-pekarangan yang luas, seakan rumah-rumah itu berdiri sendiri tanpa tetangga. Di sebuah rumah, seorang wanita memegangi perutnya yang hamil besar. Ia menghampiri sang suami yang baru saja selesai menunaikan ibadah sholat maghrib. "Ada apa, Mah?" tanya suami melihat istrinya itu menggigiti bibirnya seakan menahan rasa sakit. Sang suami melihat tangan istrinya yang mengelus-ngelus perutnya dan tersadar, "Ya Allah, sudah waktunya lahiran," seru sang suami. Istrinya menganggukkan kepala. Sang suami segera bergegas mengambil jaket, juga memakaikan jaket untuk istrinya. "Kita ke bidan ya, Mah," ujar sang suami sembari memapah istrinya. Ketika mereka berjalan menuju pintu depan, tiba-tiba sang istri mencengkram tangan suaminya, menggeleng perlahan. "Kenapa, Mah?" heran sang suami. "Pah, perasaanku gak enak. Dari tadi aku merinding terus, seperti ada yang memperhatikan aku dari jendela, Pah," bisik sang istri sembari melirik pada jendela. Sang suami menoleh pada jendela yang kain gorden-nya tersingkap sedikit. "Sebentar," ucap sang suami, lalu menarik kain gorden itu hingga menutup rapi. "Nah, sekarang gimana, Mah? Udah gak ada yang ngintip lagi kan?" senyum sang suami. Sang istri masih tampak ragu. "Ayolah, Mah, gak ada yang harus ditakuti. Rumah bidan gak jauh kok," bujuk suaminya. "Tapi, Pah, kata orang ibu hamil gak boleh keluar kalau maghrib begini," sahut sang istri. "Kenapa?" tanya sang suami sambil mengerutkan keningnya. "Ibu hamil itu wangi, Pah. Kehamilannya bisa tercium sama makhluk halus. Darahnya juga bisa tercium. Kalau ada apa-apa gimana coba?" sahut sang istri gelisah. "Hahaha, mama ini
Hari gini masih percaya tahayul aja? Gak ada itu mah. Lihat tuh, mama sudah keringetan. Cengkraman tangan mama juga keras banget di tangan papa. Ini tandanya kalau mama udah gak tahan mulesnya kan? Ayolah, gak usah takut, bujuk suaminya lagi. Tapi Pak, rumah bidan ngelewatin kebun kosong yang gelap, gimana? Cemas istrinya. Insya Allah gak ada apa-apa mah, kita baca-baca aja, jawab suaminya menenangkan sang istri. Lalu sang istri pun mengganggu. Maka mereka pun membuka pintu depan. Angin dingin menyeruak masuk membuat bulu kuduk sang istri semakin merinding. Sebentar mah, papa kelupaan ambil senter tadi, cetus suaminya berbalik ke dalam. Di depan pintu, sang istri menelan ludah dengan perasaan gamang. Ia melihat keluar pekarangan yang sepi dan temaram, juga rumah tetangganya yang jauh, sehingga tidak terdengar suara televisi atau radio untuk sekedar tidak merasa sepi. Mendadak terdengar suara berbisik-bisik di telinganya yang terbawa angin, membuat dirinya pun terkesiap. Dadanya berdebar-debar. Suara berbisik apa itu? Gumamnya. Tiba-tiba bahunya ada yang menepuk keras hingga membuatnya menjerit. Mah, ini papa, cetus suaminya yang ternyata menepuk bahunya. Astagfirullahaladzim, Pak, ngagetin aja sih, tukas sang istri. Maaf mah, abis mama bengong gitu di depan pintu, jadi papa kagetin, cengir suaminya. Cahaya dari lampu senter menerangi jalan kampung. Pohon-pohon besar di samping kiri dan kanan jalan tampak gelap, dan yang terdengar hanya daun-daunnya bergemerisik ditiup angin memberi aura mistis. Rumah-rumah panggung juga terlihat sepi, seperti tidak ada pemiliknya. Lalu mereka pun berjalan berhimpitan. Sang istri memeluk erat lengan sang suami dan terus berjalan dengan menundukkan kepala di bahu suaminya. Perasaan dulu waktu lahiran anak pertama sampai yang ketiga, kamu gak ketakutan kayak gini deh mah, ujar si suami memecah keheningan. Iya Pak, aku juga ngerti, tanggap sang istri. Mereka pun terus berjalan. Hah? Suami istri itu pun terkesiap, berbarengan dan berdiri terdiam tepat di sebelah kebun kosong. Terdengar suara di belakang mereka. Dengar ada suara Pak? Iya mah, kayak langkah kaki di antara daun-daun kering. Dari tadi mama mau bilang, sejak keluar rumah ada yang ngikutin kita. Hah? Masa sih? Coba papa mau lihat. Sang suami akan memutar tubuhnya dan telah siap mengarahkan cahaya senternya. Tetapi istrinya melarang. Jangan Pak, sebaiknya kita pergi aja dari sini. Suaminya pun menuruti, maka mereka melangkah cepat, tidak memedulikan apa yang ada di belakang mereka lagi. Sang suami terus melindungi istrinya hingga mereka sampai di depan rumah bidan. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga, ujar sang suami lega. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, tanpa diduga,
Sebuah bayangan berkelebat di depan sang suami yang membuatnya terlonjak kaget. Ia beristighfar, lalu sesegera mengarahkan cahaya lampu senternya, mengikuti bayangan yang menyelinap hilang di kolong rumah panggung bidan tersebut. "Ada apa, Pak?" cetus istrinya. Papa barusan melihat bayangan, mah," seru sang suami disusul bibirnya mengucapkan istighfar lagi. "Bayangan?" gumam istrinya mengerutkan kening. "Bayangan merah," lanjut suaminya lagi. "Ya Allah," kaget sang istri. Tak lama pintu rumah bidan terbuka. Melonggok kepala bidan dari balik pintu karena mendengar suara. "Loh, Bu Maisa, saya kira siapa? Ada apa, Bu?" tanya bidan. "Iya, Bu, maaf mengganggu. Kayaknya malam ini saya akan lahiran," ringis sang istri yang bernama Maisa itu yang sedang menahan mulas di perutnya. Maka dengan cepat bidan mempersilahkan mereka untuk masuk. Tetapi suami istri itu tampak ragu. "Loh, kenapa, Bu?" Bidan pun merasa bingung. Maisa menceritakan apa yang terjadi sejak dirinya dan suaminya keluar dari rumah hingga apa yang baru saja dilihat suaminya. Anehnya, bidan itu pun hanya tersenyum. "Oh, apa yang mengikuti ibu dari rumah itu namanya kuyang. Dan apa yang dilihat bapak tadi itu namanya kuntilanak merah." Maisa dan suaminya bersamaan terkejut. "Hah?" Bidan itu menjelaskan dengan tenang, seperti yang sudah terbiasa saja. "Tapi jangan khawatir. Ibu fokus saja pada lahirannya, Bu. Mari kita ke dalam. Sepertinya kontraksinya sudah mulai sering tuh," ajak bidan. Maisa pun mengangguk dan akhirnya mau masuk ke dalam rumah. Di saat Maisa dan suaminya bersiap di ranjang persalinan, bidan itu mengeluarkan 2 bungkus garam. Kemudian menaburkan garam-garam tersebut di sekeliling rumah sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran. Setelahnya ia menghampiri Maisa dan suaminya. "Apapun yang ibu dengar, jangan pedulikan ya," pesan bidan. Maisa mengangguk gugup. "Dan Bapak, tolong jaga ibu dan perhatikan. Jangan sampai ada darah yang bercecer ya, Pak." Kini bidan itu pun berpesan pada suami Maisa. Sang suami pun segera mengangguk. "Bismillahirrahmanirrahim," gumam bidan seraya menyingsingkan lengan bajunya, bersiap melakukan proses lahiran. Bertepatan dengan erangan sakit dari Maisa, menandakan proses lahiran itu pun dimulai. Gelap malam semakin pekat. Sunyi masih terus merambat. Angin dingin berhembus menerbangkan daun-daun kering tanpa suara, menembus renggang papan-papan kayu. Lampu bohlam bergoyang-goyang di teras rumah depan rumah Bu Bidan. Sedang di dalam, seorang perempuan sedang berjuang mempertaruhkan hidup dan matinya untuk melahirkan darah dagingnya. Sang suami memegang erat jemari Maisa, membisikkan semangat, sedang bidan terus memompa energi Maisa. "Tarik napas, Bu. Tarik napas dulu ya, Bu. Sudah? Baik. Sekarang dorong," seru bidan. Maisa pun menjerit, mengejan sekuat tenaga agar bayi itu keluar.
Urat-urat di dahi dan juga leher begitu kentara terlihat. Peluh telah membasahi dahi juga tubuh. "Kamu pasti bisa, mah," bisik sang suami menguatkan. Tiba-tiba terdengar suara erangan seperti binatang yang buas, yang lapar dari kolong rumah, tepat di bawah ranjang Mesya yang di saat itu sedang melakukan persalinan. Apa itu?" panik Mesya. "Jangan dengarkan, Bu," cetus bidan mengingatkan lagi. "Tapi hantu itu ada di bawah saya, Bu," pekik Mesya. "Dorong, Bu, dorong. Kepala bayinya sudah terlihat," seru bidan tak mengindahkan. "Mah, kasihan bayinya, dorong mah," cetus sang suami juga. Rasa takut dan rasa sakit dirasakan Mesya saat itu sekaligus. Mesya menggeleng-geleng bingung apa yang harus dilakukannya. "Bu Mesya, dorong lagi cepat," seru bidan lagi. Suara itu mengerang lagi. Mesya bergidik. Apakah hanya dirinya yang bisa mendengar? Batin Mesya, Papa dengarkan?" lirih Mesya. Sang suami menatap Mesya sambil berisik. Bayi kita itu yang penting." Mesya seakan tersadar dengan bisikan sang suami. Maka ia pun menjerit sekerasnya dan mengejan sepenuh tenaganya. Bayi itu pun keluar dengan selamat. Setelahnya Mesya ambruk di ranjang persalinan kelelahan. "Pak, awas, darahnya jangan bercecer ya," suruh bidan pada sang suami sambil mengurus bayi yang masih terlihat merah yang sedang menangis kencang tersebut. Dengan cepat bercampur gugup juga gemetar, sang suami membersihkan darah persalinan istrinya yang muncrat keluar dari wadah yang disiapkan dengan kain. Ia mengepel lantai dari papan kayu tersebut hingga ke kolong ranjang. Di kolong ranjang ia terpaku, membeku ketika matanya bertumbukan dengan mata merah yang terlihat di antara renggang papan-papan kayu sedang menatapnya tajam. "Astagfirullah," pekiknya. Ia segera bangkit dari kolong ranjang dan mengatur napasnya yang memburu. "Ada apa, Pak?" tanya Mesya yang sedang lemah dan memeluk bayinya. Gak ada apa-apa, mah," ringis sang suami menghampiri dan memeluk istri serta bayinya itu mengalihkan pikirannya. Ternyata yang disebutnya tahayul itu ada, batin sang suami. "Tenang, Bu, tidak perlu takut. Dia memang menunggu darah yang menetes di kolong rumah panggung ini. Karena hantu kuyang suka menghisap sisa darah persalinan. Tapi selama kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menebar garam di sekeliling rumah, insya Allah dia gak akan mengganggu," jelas bidan. Maka Mesya dan suaminya menghela napas lega, lalu memandangi bayi mungilnya dengan sukacita. Namun tetap mereka berdua belum mau pulang ke rumahnya. Di samping keadaannya memang yang belum pulih, mereka juga masih terngiang-ngiang dan teringat akan kejadian-kejadian di waktu mereka masih di rumah di perjalanan sampai ke tempat ibu bidan. Mereka pun menunggu hari sampai siang, dan alhamdulillah mereka bertiga selamat dan memiliki bayi mungil yang cantik. Begitulah sahabat cerita horor kita di malam ini.
saja sisi baik yang bisa diambil oleh para sahabat, khususnya para ibu hamil. Semoga terus mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, maafkan atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.